Shalom saudaraku, selamat sore ada Ibu Lina Pangaribuan. Salam semua saudara yang ada. Selamat datang di acara Lip TikTok ya, khotbah sore ya. Saat ini bukan membangunkan fajar, tapi eh, saya beri judul khotbah sore aja gitu ya. Nanti ada khotbah malam juga gitu. Nantilah saya menemukan nama yang tepat. Di sini juga ada teman-teman yang sudah bergabung di Lip TikTok dan juga teman-teman yang bergabung di YouTube. Shalom YouTube Empower Woman dan YouTube Dr. Priscilla. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik saudara, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan ya. Kurang lebih 40 sampai 1 jam. Shalom, Ibu Lina Pangeribuan. Bagi Anda yang punya permohonan doa, Anda bisa letakkan di kolom chat. Kalau saya tidak doakan, saya akan doakan khusus. Bisa di DM juga, saudara. Baik, saudara yang ada di YouTube, selamat sore. Tuhan memberkati. Apa kabar? Saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya. Baik, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini yang akan saya ambil dari kitab Rut, ya, saudara, ya. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sore hari yang indah ini. Semuanya karena kebaikan-Mu, Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu, kasih setiamu. Kami bersyukur hari ini, Tuhan, untuk apapun yang ada semua karena kasih karuniamu yang amat besar. Saat ini hambamu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar hamba berbicara hanya berdasarkan hikmat yang daripadamu. Biarlah Roh Kudus kau ambil alih hamba, menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Demikian juga keluarga hamba, anak-anak, suami, dan semuanya tutup bungkus dengan darah Kristus. Biar pemberitaan firman-Mu lewat Lip TikTok, juga Zoom, dan semuanya, juga YouTube, berjalan dengan lancar. Tutup bungkus semua jaringan internet, agar pemberitaan firman Allah dapat berlangsung dengan baik. Kami patahkan kuasa-kuasa jahat yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan segala penghalang-penghalang keangkuhan manusia yang sulit menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di sini, yang sakit disembuhkan pada saat firman-Mu diberitakan, yang berbeban berat mendapatkan solusi jalan keluar. Ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya berdoa semuanya dalam ada Ibu Lina Pangaribuan langsung minta doa. Oke Ibu, siap. Firman Tuhan saya akan doakan ya. Mohon doa Bu untuk dipulihkan keluarganya. Amin. Pasti dipulihkan Tuhan ya. Baik, salam saudaraku. Saatnya kita deklarasikan iman kita sebelum kita membaca firman Tuhan ya dari kitab Rut pasal 1. Jadi saya memberi judul khotbah hari ini, saudara, saya beri judul Pahit tapi penuh janji. Waduh, apa nih maksudnya? Pahit tapi penuh janji ya. Ya, ini dia maksudnya, pahit tapi penuh janji. Jadi ini dari Rut 1 ayat 1 sampai 22 ya. Baik, kita baca dari kitab Rut. Kita deklarasikan kepercayaan kita. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup, yang akan menuntun hidupku, membawa aku dari kemenangan menuju kemenangan, diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Baik, saudara. Silakan buka Alkitab Anda dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Saya akan membacakan, saudara Anda juga bisa membaca, dan akan ada terjemahan-terjemahan penjelasan saudara supaya kita sangat memahami tentang Rut ini ya. Ya, kitab Rut kita ambil dari Rut 1, Rut dan Naomi ya. Pada zaman para hakim memerintah, ya ini Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, saya mau jelaskan, jadi di sini keluarga Elimelek, yaitu Naomi, suaminya, meninggalkan Bethlehem. Karena apa? Karena ada kelaparan.
Dan di Moab ada solusi. Itulah mengapa mereka pindah ke Yoab. Awal dari mereka menetap di Moab. Di sini artinya gambaran masa sulit di Israel dan keputusan secara manusiawi untuk mencari solusi sendiri. Ini kadang membuat kita jauh dari Tuhan tanpa bertanya pada Tuhan. Ya, ini yang harus kita pelajari dari ayat 1. Jadi tanpa ada pertanyaan sama Tuhan, mereka langsung buat solusi sendiri. Ayat 2, nama orang itu ialah Elimelek. Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi identitas keluarga Elimelek ini disebutkan dengan detail. Mereka menetap di Moab. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari umat Allah, namun memilih tinggal di tanah asing yang bisa mengarah pada konsekuensi spiritual. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Di sini dijelaskan Naomi menjadi janda, kehilangan suaminya di tanah asing. Jadi ini menggambarkan awal penderitaan dan kesepian yang dialami Naomi serta tantangan yang hidup di luar tanah perjanjian. Ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Anak-anak Naomi menikah dan mereka bukan mengambil orang Israel tapi orang Moab karena tinggal di Moab. Jadi perempuan Moab yang paling dekat dan ditinggal di sana selama 10 tahun. Perkawinan dengan bangsa asing ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum Israel, namun juga membuka jalan bagi karya Allah melalui Rut. Kita masuk ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Naomi kehilangan kedua anaknya, menjadi seorang janda tanpa anak. Inilah puncak penderitaan Naomi yang menunjukkan betapa dalamnya kesedihan dan ketidakberdayaannya. Ayat 6, lalu bangkitlah ia beserta kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem karena mendengar bahwa Tuhan memberkati umatnya dan dengan makanan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia menyediakan bagi umatnya serta awal dari pemulihan bagi Naomi. Ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya, dan ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, di sini dijelaskan Naomi dan kedua menantunya memulai perjalanan kembali ke Yehuda. Ya, ini langkah awal menuju pemulihan dan kembali ke komunitas umat Allah. Ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati dan kepadaku. Jadi Naomi mendorong menantunya untuk kembali ke keluarga mereka masing-masing. Ini Naomi menunjukkan kasih dan pengorbanan serta mengakui kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberimu masing-masing mendapat tempat perlindungan di rumah suamimu yang baru. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Naomi begitu tulus mendoakan masa depan menantunya dan mengucapkan perpisahan. Doa Naomi ini sebenarnya mencerminkan harapan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayat 10, saudara. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Jadi kedua menantu Naomi ini ingin selalu tetap bersama dengan ini. Artinya dia ini mertua yang baik, saudara. Ya,
dan mengikuti dia ke bangsanya. Ini menunjukkan kesetiaan dan kasih yang dalam terhadap Naomi serta keterbukaan terhadap iman Israel. Ayat 11 sampai 13, Saudara, ayat 11 saya bacakan. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian, anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan." Saudara, dari ayat 11 sampai 13 ini, Naomi menjelaskan bahwa dia tidak dapat memberikan suami baru bagi mereka dan mendorong masing-masing menantunya ini kembali. Naomi merasa tidak dapat menawarkan masa depan yang baik bagi kedua menantunya. Ini menggambarkan keputusasaan Naomi, namun juga menunjukkan betapa dia tidak egois. Dia menunjukkan kasihnya yang besar dan tidak egois. Ayat 14. Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Ruth ingin tetap bersamanya. Saudara, Orpa memutuskan untuk kembali itu wajar. Tapi Ruth ini yang tidak wajar kesetiaannya. Saudara, jarang menantu yang seperti ini. Dia tetap setia kepada Naomi. Walau dia tahu tidak ada masa depan, bahkan tidak jelas. Tapi kesetiaan Ruth ini menjadi cerminan kasih setia Hes yang luar biasa, yang mengundang anugerah Allah yang sangat besar. Dan ayat 15 berkata, Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Naomi sudah mendorong Ruth untuk mengikuti Orpa kembali ke bangsanya. Namun Ruth membuat pilihan dengan tegas. Pilihan antara kembali ke kehidupan lama atau mengikuti jalan baru bersama Allah Israel. Jadi di sini Ruth jatuh cinta bukan hanya kepada kebaikan Naomi dan keluarganya, tetapi kepada Allah Israel. Ini yang luar biasa, saudara. Kesetiaan seorang wanita Moab bisa lebih besar dari kesetiaan seorang wanita Israel, bisa saya katakan, saudara. Kemudian, saudara, kita lihat dari ayat 16, saudara. Saya bacakan, tetapi Ruth berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Wah, ini luar biasa. Ayat 17, "Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut." Wow, ini pernyataan Ruth tentang komitmennya untuk terus bersama Naomi. Wah, ini langka sekali ada mau yang begini sama mertua yang nggak punya apa-apa, saudara. Mengadopsi bangsanya, tempat tinggalnya, dan Allahnya. Ruth berjanji untuk setia kepada Naomi dan mengadopsi iman serta bangsanya. Pernyataan iman Ruth yang kuat ini menjadi contoh kontroversi, konversi sejati, dan kesetiaan kepada Allah. Kemudian ayat 18, saudara, ketika Naomi melihat Ruth bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Jadi memang Ruth berkeras untuk ikut bersama Naomi. Maka Naomi berhenti berkata-kata. Naomi menerima dan menghargai keputusan Ruth untuk tetap bersamanya. Kesetiaan Ruth diakuinya dan diterimanya. Ini yang membuka jalan bagi rencana Allah, baik dalam hidup Ruth, terobosan dalam hidup Ruth, dan juga dalam hidup Naomi. Ayat 19. Keduanya berjalan sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka tiba di Bethlehem, seluruh kota itu gempar karena mereka. Perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah ini?" Saudara, kepulangan Naomi membuat semua orang memperhatikan keluarga mereka, menarik perhatian seluruh kota. Ini menunjukkan perubahan besar yang dilihat dalam hidup Naomi yang datang penuh, pulang hanya tinggal Ruth dari awal pemulihan. Ayat 20, namun ia berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku? Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Saudara,
Naomi mengalami sedikit keputusasaan karena kepahitan. Dia menyatakan pulang dengan kepahitan, seakan-akan Tuhan telah mendatangkan malapetaka atasnya. Naomi merasa bahwa Tuhan telah membuat hidupnya pahit. Saudara, di sini Tuhan ingin menjamah Naomi yang pahit. Siapapun Anda yang mungkin saat mendengar khotbah ini merasa Anda dihukum Tuhan, Anda merasa hidup Anda begini karena kesalahan. Saudara, ini firman buat Anda. Tuhan ingin mengatakan kepada Anda, Tuhan mengasihi Anda semua. Naomi merasa Tuhan membuat hidupnya pahit. Ini menggambarkan pergumulan iman Naomi, namun tetap mengakui kedaulatan Tuhan, saudara. Hidup kita bisa pahit. Mungkin kita datang dengan tangan yang penuh keperantauan. Kita merasa ada yang salah. Kita pulang dengan tangan hampa, siapapun Anda yang mungkin merasa pahit saat ini. Firman ini buat Anda. Tuhan, akui kedaulatan Tuhan sepahit apapun keadaanmu seperti Naomi. Kita belajar dari Naomi yang menyebut dirinya pahit. Tetapi ada yang manis yang keluar. Dia mengakui kedaulatan Tuhan yang maha besar. Akui dia Tuhan. Akui Tuhan itu maha besar. Sekalipun keadaanmu tidak baik, saudara. Kita baca di ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama Ruth, perempuan Moab itu. Menantunya yang turut kembali dari daerah Moab, mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelati. Jadi saudara, ini luar biasa ayat Alkitab yang ke-22 ini. Bagaimana harapan baru muncul. Sekalipun banyak yang pahit, percayalah selalu ada harapan baru ini buat Anda. eh, Waktu Tuhan akan membuka awal pemulihan. Kadang kita tidak mengerti yang terjadi, saudara. Saya memberi judul khotbah hari ini, pahit tapi penuh janji. Siapapun Anda yang mungkin merasa hidup Anda pahit saat ini, firman ini untuk Anda. Bukan satu kebetulan Anda bergabung di sini. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sangat mengasihi Anda. Kisah Rut pasal 1 ini bukanlah kisah yang manis di awal. Saudara bayangkan Rut, saya bisa membayangkan dia datang dengan suami, dengan anak-anak. Mereka hanya pergi karena ada kelaparan dan ada jalan keluar di Moab. Tetapi dia pulang kembali ke Israel. Keadaannya sangat berbeda. Suaminya sudah tidak ada, saudara. Anaknya pun tidak ada. Saudara, mungkin kisah Anda bukan seperti kisah Naomi, tapi mungkin ada kepahitan. Anda bangkrut dengan usaha Anda. Anda tidak mengerti. Anda merasa, Tuhan, apa yang salah denganku? Apakah aku punya dosa? Saudara, saya mau katakan, ada harapan baru bagi Anda. Walau diawali dari kisah yang manis di awal tapi pahit, tapi kepahitan bukanlah akhir, saudara. Di dalam Tuhan semuanya akan manis. Naomi kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya. Saya bisa membayangkan keputusasaan. Dia kembali ke Bethlehem. Saudara mungkin akan malu. Anda kembali ke daerah Anda sendiri dalam tangan yang kosong ketika Anda didengar sukses di perantauan. Ini janji untuk Anda. Saya beri judulnya pahit tapi penuh janji. Dan saya percaya siapapun Anda yang bergabung di sini. Mungkin Anda yang merasa pahit saat ini, percaya ada sesuatu yang manis yang akan Tuhan kerjakan. Ada harapan baru, ada pemulihan baru. Saudara, Naomi kembali ke Bethlehem. Pahit semuanya. Tapi dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Justru di tengah kepahitan itulah janji Allah mulai digenapi. Kadang saudara, Tuhan mengizinkan kita melewati hal-hal yang pahit. Dan bahkan kita bertanya, Tuhan, apakah saya punya dosa? Saya mau katakan, karena ada janji Allah yang manis yang akan digenapi dalam situasi kita yang pahit. Ini mengangkat di balik pahitnya hidup ini tersimpan rencana dan janji Allah yang ajaib. Dari sini ada 3 pesan utama bagi Anda dan bagi kita semua. Pahit bukan akhir, tapi awal proses. Naomi berkata, tangan Tuhan teracung terhadapku. Ayat 13, saudara. Namun perjalanan pulang ke Bethlehem justru membuka lembaran baru bagi janji Tuhan. Saudara jangan menyerah. Jangan pahit terhadap Tuhan sekalipun. Hidupmu saat ini pahit. Itu bukan akhir. Tapi itu awal proses. Tuhan bekerja di balik rasa kecewa kita yang terdalam. Dari sini juga kita belajar yang kedua. Tentang kesetiaan akan membuka jalan anugerah. Ruth setia.
Kesetiaannya ini langka, saudara. Ruth setia kepada Naomi meski tidak ada jaminan masa depan. Bila kita membaca khususnya ayat 16 sampai 17. Kesetiaan kepada relasi dan iman, percayalah, akan membuka ruang bagi penggenapan rencana Tuhan. Kita para istri, setialah saat suamimu dalam keadaan pahit. Kita para sahabat, setialah kepada sahabatmu dalam keadaan pahit. Kita para suami, setialah dalam keadaan pahit apapun kondisi istrimu. Karena saya mau katakan seperti Ruth yang setia pada Naomi. Justru itu yang membuka relasi dan iman yang membuka bagi penggenapan rencana Tuhan yang besar. Dan dari sini kita belajar yang ketiga, pulang ke tanah janji adalah langkah iman. Kadang kita malu, saudara, tapi jangan malu. Kita tidak perlu muluk-muluk, saudara. Kadang kita berkata apa adanya. It's okay to tell the truth, is not okay. Jadi saudara, Naomi memilih kembali ke Bethlehem. Dia tidak berkeras, oh saya malu. Tidak perlu malu. Apapun yang terjadi tidak perlu malu kalau kau harus merasa kembali kepada sesuatu yang di mana Tuhan menuntunmu untuk kembali. Walau tanpa suami, tanpa anak, hanya Ruth, untung ada Ruth yang mengikuti dia dalam kepahitannya dan harapannya, tapi dia taat. Saudara, mungkin hidup Anda pahit, tapi Anda setia dan Anda taat, percayalah. Itu akan menuntun kita pada janji Tuhan yang lebih besar. Saudara, bagaimana mengaplikasikan ketiga pesan ini, saudara? Yang pertama, jujurlah pada Tuhan tentang rasa kepahitanmu. Jangan menutup diri dari janjinya. Seperti Naomi yang jujur walaupun dia mengatakan, hidupku sudah pahit. Aku datang dengan tangan penuh, tapi aku pulang dengan tangan hampa. Dia jujur, dia nggak bohong. Nggak ada salahnya jujur, saudara. Kita pulang kemana Tuhan menuntun kita. Tapi kita jangan pernah kehilangan harapan. Walaupun Naomi jujur, tapi dia tidak kehilangan pengharapan. Dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Tempat janji itu bermula. Dia tidak malu untuk pulang dalam keadaan apapun, apa adanya dia. Yang kedua, setialah dalam relasi dan iman, meski tidak ada kepastian. Ruth memilih ikut Naomi menan mertuanya yang gak ada apa-apanya. Karena keyakinannya pada Tuhan. Pada Tuhan, saudara. Saudara, jangan tidak setia. Jangan hanya maunya saja. Apapun keadaan, terima. Setialah dalam hubungan. Setialah kepada agamamu. Setialah walau saat ini kau diolok-olok sebagai orang Kristen. Ada saatnya Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Ada saatnya kau dibela. Setialah dalam hubunganmu. Mungkin suamimu bukan orang yang berada saat ini. Kalian hidup susah. Ada banyak suami yang lain, laki-laki yang lain yang menggodamu. Atau sebaliknya, laki-laki, suami. Setialah. Karena itu yang akan membawamu pada rencana Tuhan yang besar. Tuhan sangat menghargai kesetiaan kita. Orang baik banyak, tapi orang yang setia itu sedikit. Yang baik belum tentu setia, tapi yang setia pasti baik. Dan itu yang akan membawa rencana Tuhan yang besar masuk dalam hidupmu. Saat kau setia dalam relasi, dalam iman. Walau kau tidak melihat suatu kepastian, itu namanya iman. Ambillah langkah pulang sekalipun malu. Terima. Terima apa yang pahit dengan rasa syukur dan percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat. Kembali pada Tuhan. Walau mungkin kau dihakimi. Itu kan makanya jangan sosokan. Makanya jangan tinggal-tinggalkan Tuhan. Saudara, tetaplah pilih. Walau kau mungkin akan diolok-olok, saudara. Dari sini saya mau kasih kata-kata yang menguatkan, saudara. Pahit tapi penuh janji. Saat hidup terasa pahit, Tuhan sedang menyiapkan ladang anugerah. Pahit itu bukan penolakan, tapi panggilan pulang. Air mata hari ini bisa jadi benih janji Tuhan yang besar untuk esok hari. Tuhan bekerja bahkan saat kita menyalahkannya. Kepahitan Naomi tidak menghentikan kesetiaan Ruth. Setia dalam masa sulit akan membuka jalan menuju takdir ilahi. Jangan tinggal di Moab, jangan tinggal di tempatmu yang penuh dengan kepahitan itu. Pulanglah ke Bethlehem, pulang kembali kepada Tuhan. Walau kau akan siap menerima olok-olok atau apapun, pulanglah dengan keadaanmu. Akui apa yang kurang, apa yang pahit, tapi
tetap akui kedaulatan Tuhan yang besar. Kadang kita harus kehilangan segalanya untuk mendapatkan apa yang Tuhan tetapkan. Pahit di awal, tapi percayalah janji di akhir. Itulah cara Tuhan menulis cerita. Ada 7 yang mau saya bagikan saudara tentang Ruth yang sangat memberkati saya. Kesetiaannya sangat tanpa syarat. Jarang ada wanita seperti ini. Banyak kita wanita hanya mau pria yang kaya. Kita nggak mau dari nol, saudara. Tapi perempuan itu diuji saat suami kita dalam masa yang sangat kritis. Kita diuji kesetiaannya. Dan laki-laki justru diuji saat banyak uangnya, saudara. Apakah dia akan tetap setia pada istrinya yang mungkin ada yang lebih cantik, saudara. Tapi mungkin belum tentu lebih setia daripada istrinya yang mendampingi dia di saat susah. Wanita diuji saat suaminya nggak punya uang. Dan suami diuji saat Anda banyak uang. Saya mau katakan, tetaplah setia. Setia pada pasanganmu. Saudara, Ruth tidak ikut Naomi karena jaminan. Dia tidak melihat ada jaminan, saudara. Tapi karena ada kasih dan iman. Dia percaya pada Allahnya Naomi, Allah Israel. Dia punya keberanian. Yang kedua, kita belajar tentang keberanian Naomi mengambil resiko. Keberanian Ruth mengambil resiko, saudara. Ia tinggalkan kampung halamannya untuk sesuatu yang belum pasti. Bayangkan, saudara. Tidak ada ya begini, kalau kita perempuan, saya termasuk saudara. Saya kalau lihat laki-laki ini masa depannya terjamin nggak ya? Ya, kalau sudah suaminya, mungkin saya tidak akan seperti setianya Ruth. Kalau udah disuruh, apalagi udah disuruh, sudah lah nak, cari suami yang lain. Oh, mungkin saya langsung pergi duluan, saudara. Oh ya bagus, saya masih muda ya. Aduh, ini nggak ada masa depan. Aduh, saya juga punya kebutuhan ya. Nah, tapi Ruth, dia melihat seorang yang penuh pahit, tapi dia setia. Ini yang menggugah pintu surga. Seorang wanita Moab, bukan wanita Israel, punya kesetiaan yang begitu besar, saudara. Dia berani ambil resiko. Karena dia sudah jatuh cinta pada Allahnya Naomi. Dia tidak melihat Naomi, tapi dia melihat kepada Tuhannya Naomi. Walau dia tidak melihat jaminan ada. Saudara, ini luar biasa. Apapun yang Anda pertaruhkan, resiko yang Anda ambil sebesar apapun untuk mengikut Tuhan. Tuhan menghargai kesetiaan Anda. Tuhan menghargai iman Anda. Dari Ruth kita belajar yang ketiga. Komitmen pada relasi dan iman, saudara. Allahmu lah Allahku. Wah, ini luar biasa. Ini pernyataan yang luar biasa. Ini menunjukkan konversi rohani yang dalam. Yang keempat, kita belajar dari Ruth, dia tidak dikuasai masa lalu. Tidak terpaku pada duka. Ruth memilih melangkah ke depan. Kemudian kita belajar dari Ruth tentang kerendahan hati dalam keputusan yang besar. Saudara, kita perlu rendah hati. Tuhan sangat-sangat meninggikan orang yang rendah hati. Dia tidak terpaku pada duka. Ruth orang yang gak pilih-pilih, gak aji mumpung, gak lihat ini menguntungkan, gak. Semua orang kadang hanya melihat ini apa untungnya ke gereja ini. Apa untungnya bergaul dengan ini. Sudah jarang yang murni dan tulus. Semua hanya ajas manfaat, ada untungnya, tidak. Tapi dari Ruth kita belajar. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang punya komitmen tinggi pada relasi dan iman. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa, saudara. Kerendahan hati yang cukup sangat-sangat tinggi dalam keputusan yang besar. Bayangkan ini orang, dia mau ngikutin Naomi yang gak ada apa-apanya, miskin. Dia ini menantu yang luar biasa. Saya kalau di posisi dia, saya belum tentu bisa jadi menantu yang begini. Kalau disuruh pergilah nak, carilah suami. Oh langsung, makasih ya ibu, kau mengerti saja tentang kebutuhan saya. Mungkin saya seperti itu. Tapi ini membuat saya teriris. Tuhan, betapa dia sangat menghargai Ruth. Dia tidak lihat latar belakang Ruth bangsa Moab. Saudara, nanti kita akan bahas. Yang keenam, Ruth menghormati dan melayani generasi tua. Dia nggak aji mumpung. Banyak sekarang kita orang muda cuman mikirin kita orang muda. Tapi dari sini dia sangat menghormati generasi tua. Menghormati Naomi.
bukan hanya sebagai mertua, sebagai ibunya. Ini gambaran, bahkan dia merelakan keluarganya demi mengikuti mertua. Jarang yang seperti ini. Ini gambaran dari kasih dan penghormatan lintas generasi yang tinggi. Dari Ruth juga kita belajar bahwasanya menjadi wadah rencana Tuhan dalam keheningan. Ruth tidak banyak bicara, tapi tindakannya adalah kunci dalam silsilah Mesias. Saudara, apapun yang saudara pertaruhkan untuk Tuhan, walaupun Anda tidak dijanjikan apa-apa, Anda tahu, Anda siap, Anda nggak dapat apa-apa, tapi Anda bayar harga untuk Tuhan. Saya katakan, surga mendengar pengorbanan Anda, surga memperhitungkan itu, walaupun itu tidak terbesit dalam hati Anda, Tuhan akan membalasnya lebih dari yang Anda pikirkan. Sama seperti Ruth, dia hanya setia kepada Naomi. Dia merelakan masa depannya, tetapi Tuhan mengembalikan lebih dari yang dia minta. Saudara, saya mau membahas tentang Ruth ini khusus. Ruth ini dalam bahasa Ibrani-nya, Ruth ini artinya teman setia, sahabat sejati, dan sesuai namanya demikianlah ia. Dia perempuan yang penuh kasih. Ini benar sekali mencerminkan karakter Ruth yang penuh kesetiaan, penuh cinta, penuh pengabdian, khususnya kepada mertuanya Naomi yang sudah dianggap seperti orang tuanya. Ruth berkata, ini pernyataan yang membuat saya mau menangis. Ayat 16 sampai 17. Wah, ini luar biasa sebagai menantu, saudara. Ini memberkati saya, saudara. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah aku pergi. Ini luar biasa, saudara. Ini alasan Ruth untuk tetap bersama Naomi. Cinta dan kesetiaannya kepada Naomi itu nggak lihat-lihat, saudara. Tidak hanya karena ada ikatan darah, tetapi ikatan kasihnya lebih kuat. Kasihnya begitu tulus dan murni. Jangan sampai kita kehilangan kemurnian, ketulusan dalam kekristenan kita. Banyak sekarang yang tidak tulus, saudara. Tuhan memperhitungkan setiap ketulusan dan kemurnian Anda. Saudara, yang kedua, Ruth bisa tetap memilih Naomi karena dia punya iman kepada Allah Israel. Ruth berkata, Allahmu lah Allahku. Ini menunjukkan konversi iman dari dewa-dewa Moab ke Tuhannya Israel. Bayangkan, ini Moab, bangsa yang tidak kenal Allah. Mereka ini bangsa yang kejam. Ibu hamil dibelah perutnya. Bayinya dilempar-lempar. Itu bangsa Moab. Menyembah berhala. Membakar anaknya untuk berhalanya. Tapi ada yang namanya perempuan yang bernama Ruth yang setianya melebihi kesetiaan wanita-wanita Israel. Ini luar biasa, saudara. Jadi, yang membuat juga Ruth tetap memilih Naomi karena dia keberaniannya memilih takdir barunya. Saudara, Anda akan ditantang di satu persimpangan, ikut Tuhan atau tinggalkan Tuhan. Ruth sadar ikut Naomi berarti mengorbankan masa depan kenyamanannya di kampung halaman, tapi dia tetap memilih keputusan itu. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Aku berdoa bagi Anda yang saat ini ada di persimpangan. Aku berdoa, tetaplah setia. Tuhan menghargai kesetiaan Anda. Tuhan menghargai pengorbanan Anda. Walau Anda tidak lihat ada jaminan di masa depan, Anda hanya melihat ada kasih Tuhan. Saya mau katakan, tetap setia. Sekalipun itu tidak menunjukkan masa depan, itu hanya membalikkan seperti membalikkan telapak tangan bagi Tuhan. Tapi ketaatan Anda akan mendahului mujizat dalam hidup Anda. Saudara, saya juga mau cerita tentang Naomi. Apa istimewanya Naomi? Naomi dalam bahasa Ibrani, Naomi ini menyenangkan, manis, lemah lembut. Ia dikenal sebagai wanita bijak, penyayang. Itulah yang membuat seorang Ruth wanita Moab bisa begitu setia. Pasti Naomi adalah wanita yang mengayomi, bukan mertua yang bawel ya. Kita nanti kalau jadi mertua kita harus belajar dari Naomi. Ini mertua yang teladan, Naomi dan Ruth, menantu dan mertua teladan luar biasa, paduan yang luar biasa. Saya yakin Naomi adalah ibu mertua yang mengayomi Ruth, sehingga Ruth menganggap dia lebih daripada keluarganya sendiri, ayah ibunya sendiri. Meskipun pahit dalam hidup yang dirasakan Naomi, saudara, Naomi tetap mengarahkan Ruth ke jalan yang benar. Lihat perannya itu dalam Rut pasal 3, saudara. Figur ibu rohani yang mempengaruhi iman Rut. Saudara, sekilas tentang Naomi dan keluarganya. Naomi ini asalnya Bethlehem. Jadi inilah asal mula
Nanti anak dari si Ruth ini dengan si Salmon Obed ya. Jadi inilah asal mula Yesus juga berasal dari Bethlehem, akan lahir di Bethlehem, tanah Yehuda yang terkecil. Namanya artinya manis, tapi dia ingin dipanggil parah. Dia apa adanya memang pada saat itu. Karena dia pulang, hidupnya pahit, penuh kehilangan. Suaminya Elimelek. Elimelek artinya Allahku adalah raja. Dialah yang memimpin keluarganya pindah ke Moab karena saat itu Israel sedang kelaparan. Dia punya dua anak, Mahlon dan Kilion. Mahlon ini mungkin arti namanya adalah penyakit. Kilion arti namanya adalah kelemahan atau lenyap. Jadi hati-hati buat nama ya saudara ya. Itu juga mempengaruhi panjang umurnya gitu ya saudara ya. Jadi keduanya menikahi perempuan Moab karena mereka lagi merantau di Moab. Ruth itu istrinya Mahlon. Orpa itu istrinya Kilion. Ya. Mereka ke Moab karena ada kelaparan hebat yang melanda Bethlehem. Rut 1 ayat 1. Elimelek lah yang membawa keluarganya ke tanah asing bertahan hidup. Tapi itu berarti meninggalkan tanah perjanjian. Saudara, saya mau cerita tentang bangsa Moab, latar belakangannya dan perbedaannya dengan Israel. Asal-usul Moab ini keturunan dari hubungan incest Lot dengan anaknya sendiri. Nah, ini kita harus paham tentang ini ya. Ah, Kejadian 19 ayat 36 sampai 37. Moab ini adalah anak dari anak perempuan Lot. Hubungan Moab dengan Israel sering bermusuhan dengan Israel, musuhnya Israel. Tapi musuhnya Israel dijadikan menantu, saudara. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 30. Ini bangsa penyembah berhala, terutama dewa Kemos, saudara. Ini yang disembah orang Moab. Dan orang Moab dilarang masuk jemaah Tuhan sampai keturunan ke-10 karena begitu jahatnya. Ulangan 23 ayat 3 sampai 4. Karena mereka menolak memberi bantuan kepada bangsa Israel dalam perjalanan ke Mesir. Bangsa Moab gak nolong ini. Tapi ada wanita yang bernama Ruth di situ. Saudara, kenapa sih bisa pulangnya pahit Naomi ini? Saudara, sebenarnya semua ada asal-usulnya, saudara ya. Ada kesalahan dari keluarga Naomi. Mereka meninggalkan tanah perjanjian. Seharusnya jangan, saudara ya. Bethlehem itu berarti rumah roti. Tapi mereka lari dari tempat janji Tuhan ke tempat asing karena kelaparan. Seandainya pun kelaparan, kalau Tuhan gak suruh pergi, jangan pergi. Ya, tapi mereka pergi membuat solusi sendiri dengan logikanya, saudara. Kemudian mereka beraliansi dengan bangsa penyembah berhala. Anak-anak mereka menikahi perempuan Moab yang dilarang. Pada saat itu belum sampai ke sebelum lewat keturunan 10. Mereka sudah melanggar hukum Taurat. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Dan mereka mengandalkan logika manusia, bukan iman. Keputusan pindah ke Moab ini mencerminkan kurangnya kepercayaan mereka pada pemeliharaan Allah di tengah krisis. Saudara, saya mau katakan Anda yang saat ini dalam tengah krisis, kalau Tuhan tidak suruh pergi, jangan pergi. Sekalipun kata dunia, pergi supaya kau hidup, merantau. Kalau Tuhan nggak suruh merantau, jangan merantau. Maksud saya boleh merantau, maksud saya boleh pergi. Tapi itu harus tanya Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi memang ada kesalahan keluarga Naomi. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ketika kita berbalik kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberi jalan keluar. Tuhan tetap setia. Sekalipun Anda tidak setia, kita tidak setia. Saat kita kembali, tangannya selalu terbuka. Betapa baiknya Tuhan kita itu, saudara. Betapa baiknya Dia. Bahkan Dia bisa bekerja luar biasa dalam kepahitan kita. Kalau kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Naomi. Tuhan, aku salah. Tolong aku yang salah ini. Walau aku malu, tolong aku Tuhan. Saudara, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan katakan kembali, walau kau harus malu, kembali dengan tangan kosong. Tapi percayalah, tangan kosong itu akan berisi penuh saat kita datang dengan rendah hati. Keluarga Naomi memang mengalami kepahitan karena pilihan yang mereka buat. Tapi lihatlah, Allah tidak meninggalkan saat mereka kembali. Siapapun Anda yang pernah meninggalkan Tuhan, saat Anda kembali, Tuhan tidak akan pernah menolakmu. Kalau saat ini Anda dijamah untuk kembali, kembalilah. Sama seperti Naomi, dari kepahitan Naomi muncul janji melalui Rut. Saudara, bahkan Tuhan bisa bekerja dan menghargai. Sekalipun Tuhan membenci bangsa Moab, tapi Tuhan tidak lihat latar belakang. Dia ingat iman Rut. Siapapun Anda,
Mungkin keturunan Anda, keluarga Anda banyak melakukan kesalahan. Tapi Tuhan melihat hati Anda saat ini. Mau Anda keturunan dukun, mau Anda keturunan apapun hal-hal yang maksiat yang pernah dilakukan keluarga Anda. Allah mengasihi Anda. Dia tidak menghukum Anda hanya dengan latar belakang. Dia melihat hati Anda saat ini. Sama seperti perempuan Ruth, perempuan Moab, perempuan penyembah berhala awalnya. Tapi selalu ada kasih karunia, anugerah saat kita memilih beriman pada Allah yang benar, Allah Israel. Perempuan asing yang akhirnya menjadi nenek buyut Raja Daud. Bahkan diberi penghargaan yang luar biasa. Perempuan asing, betapa cintanya Tuhan. Sekalipun dosa besar, selalu ada kasih karunia. Dan kasih karunia-Nya lebih besar dari dosa kita. Kasih karunia Tuhan menembus latar belakang kelam dan memulihkan masa depan. Saudara, ini luar biasa, membuat saya mau menangis, saudara ya. Jadi, langkah kecil di ladang pagi berawal dari duka yang tak terperi. Tuhan hadir dalam sunyi, mengubah luka jadi janji abadi. Wow, agak-agak puitis kita ya saudara ya. Baik saudara, saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan beberapa penguatan saudara. Terkadang saudara, jalan pahit adalah lorong menuju janji yang manis. Setialah pada Tuhan. Kesetiaan bukan dibuktikan saat segalanya mudah, tapi justru diuji dan sangat terbukti ketika segala harapan tampak pupus, tapi Anda tetap setia. Tuhan dan surga menghargai itu. Iman sejati tidak lari dari kepedihan, tetapi berjalan bersamanya menuju panggilan. Tuhan bisa menulis kisah baru bahkan dari halaman hidup yang hancur. Apapun hidupmu yang hancur, sehancur apapun, di tangan Tuhan ada kisah baru yang akan manis. Sama seperti saat Naomi pulang dalam getir, dia tangan kosong, waktu pulang, waktu pergi penuh, pulang kosong. Tetapi lihat bagaimana Allah justru menyiapkan rencana indah baginya musim menuai. Ruth tidak memilih kenyamanan, tapi kesetiaan. Dan itulah awal mujizatnya. Anda yang tetap memilih setia, sepahit apapun keadaan Anda, itu awal mujizat yang akan Anda alami. Pahit bukan akhir cerita, saudara. Justru itu akan menjadi awal proses pemurnian. Dunia melihat, dunia melihat mungkin hanya janda ya, saudara ya. Ya, ini. Oke. Tapi Tuhan melihat ada leluhur. Mungkin dunia melihat kepahitan dalam hidup Anda. Tapi kepahitan itu adalah obat yang akan menyembuhkan yang Tuhan lihat, yang bahkan akan menjadi suatu solusi bagi yang lain, saudara. Iman itu bukan hanya percaya pada rencana Tuhan, tapi tetap berjalan saat rencana itu belum jelas. Keputusan kecil dengan hati yang besar ini bisa membuka pintu rencana besar Tuhan. Ruth memilih tetap dan Tuhan mengubah tetap itu menjadi sejarah keselamatan. Jalan pulang Naomi itu mungkin tampak hancur, tapi itu justru langkah pulang menuju pemulihan. Di balik kesedihan Naomi, Tuhan sedang menyusun harapan bangsa. Kadang kita pulang dengan tangan kosong, agar Tuhan bisa mengisinya kembali. Tidak semua kehilangan adalah kutukan, saudara. Kadang justru itu undangan bagi kita untuk menuju janji ilahi. Mari kita teladani kesetiaan Ruth. Ini cerminan kasih yang tidak bersyarat. Dan saudara percayalah Tuhan hadir bahkan di ladang air mata kita. Dia hadir, dia ingat setiap air mata. Bahkan dalam tiap perasaan bersalah kita, dia hadir dan tidak pernah mendakwa kita. Tujuannya selalu ingin memulihkan dan memulihkan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Sama seperti dari reruntuhan Moab, saudara Moab. Tuhan membangun panggung kemuliaan lewat kesetiaan seorang perempuan Moab bernama Ruth. Jangan remehkan pilihan penuh kasih di saat gentir, di saat genting. Tuhan sangat menghargainya dan bahkan akan menjadikan itu benih awal untuk kebangkitan yang besar. Seperti kita teladani Ruth berkata, Allahmu lah Allahku. Tuhan, saya mau katakan, Tuhan surga menyambut setiap pernyataan iman Anda yang berani siap bayar harga
walaupun dengan penebusan. Tuhan sangat menghargai itu dan ada upah untuk itu. Tetaplah setia. Dari kisah ini ada banyak yang kita pelajari, saudara. Dari kisah yang luar biasa ini, saya mau ingatkan kembali. Percayalah Allah hadir dan bekerja di tengah setiap kepahitan hidup kita, situasi sulit kita. Kedua, kesetiaan dan komitmen akan menyentuh hati Allah. Setialah, apapun keadaan Anda, sepahit apapun, setialah. Setia mengikuti Yesus, setia. Dan percayalah, setiap kepulangan, ketika Anda pulang kepada yang benar, akan menjadi awal pemulihan. Seperti Naomi, kita banyak belajar dari sini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa mengajari kami bahwa Kau selalu setia. Sekalipun kami tidak setia. Kalau kami datang dengan kerendahan hati, Kau tidak pernah mendakwa kami. Apapun situasi sulit, aku berdoa saat ini, Saudara Tuhan. Setiap orang yang ada dalam situasi yang sulit, situasi yang pahit, ingatkan kami seperti Naomi. Kau menampung setiap tetesan air mata kami. Kau mengerti bahasa tetesan air mata kami. Kami juga mau belajar dari Ruth yang siap bayar harga sekalipun tidak ada jaminan bagi kami yang terlihat. Tapi kami percaya di tangan Tuhan hidup kami terjamin. Kami percaya ada penyertaan Tuhan atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kuatkan setiap anak-anak-Mu yang ada di room ini, yang sedang dalam situasi sulit, sedang dalam persimpangan membuat keputusan. Mereka yang galau, mereka yang bingung atau tetap setia pada Yesus atau jual Yesus. Tolong mereka Tuhan untuk setia, sekalipun segenting apapun keadaannya, sepahit apapun. Engkau menghargai, surga menghargai tiap pengorbanan, tiap komitmen, tiap iman yang sungguh-sungguh. Sama seperti Ruth, Engkau yang akan memberi masa depan lebih dari yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk semuanya. Saya sapa dulu yang ada di YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah setia, karena Tuhan sangat menghargai orang-orang yang setia dan ada promosi buat orang-orang yang setia. Tuhan memberkati.